billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, marilah kita bersyukur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa ketemu lagi perkuliahan melalui daring ya, dalam online. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saat ini kita semuanya berada. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa, para teman-teman semuanya dimanapun Anda berada saat ini, alhamdulillah sampai saatnya dimana kita pertemuan terakhir perkuliahan kita, kuliah AIK atau kuliah ibadah. Insyaallah hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana praktek doa-doa atau bacaan-bacaan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena pada akhirnya nanti ya, saya berharap Anda akan membuat suatu video ya, video dokumentasi tentang praktek sholat atau praktek ibadah sholat ya, dan materinya akan saya sampaikan saat ini. Jadi teman-teman mahasiswa, baik materi kuliah ibadah yang kelas A olahraga ataupun B olahraga, wajib ya membuat suatu video sebagai ujian akhir dari kuliah ibadah kita pada pertemuan akhir ini. Dan insya Allah nanti akan saya berikan penilaian ya sebagai tambahan daripada ujian UAS ya, ujian akhir semester. Tapi video ini jadwalnya panjang ya. Nanti akan diberikan waktu paling lama satu minggu, satu pekan dari sekarang. Nanti Anda silakan membuat suatu tugas ya dari materi ini ya, yaitu praktek atau praktikum ya, tentunya dengan bacaan-bacaan, kemudian dengan gerakan sholat maksudnya ya, disertai dengan video dilampirkan videonya, sehingga nanti akan saya berikan penilaian. Video itu setelah selesai nanti akan dikirim melalui WA ya, WA di grup saja. Nah, nanti dicantumkan di dalam grup ya. Baik, itu mungkin barangkali sistem perkuliahan terakhir, karena sewaktu kita pertemuan awal-awal perkuliahan dulu kita sudah memberikan informasi ya. Saya sebagai dosen sudah memberikan informasi kepada Anda semua agar kita ada praktek langsung kan di lapangan. Tapi nyatanya karena memang saat ini ada pandemi corona, jadi akhirnya kita tidak mengadakan praktek di lapangan ya, praktek langsung di lapangan. Jadi prakteknya adalah melalui video. Jadi bagi teman-teman yang masih belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman yang sudah paham atau kepada saya secara pribadi. Baik teman-teman yang berbahagia, jadi tentang bacaan sholat. Jadi pada saat ini kita bahas adalah bacaan sholat yang difahami dalam tarjih Muhammadiyah ya, atau bacaan sholat yang difahami dari pemahaman atau dari kumpulan-kumpulan ya yang terdapat di dalam buku tarjih Muhammadiyah. Nah, jadi kita ngambil satu sampel saja, karena bacaan sholat itu sangat banyak
ya, terutama khususnya di bidang bacaan-bacaan yang sunnah-sunnah, seperti ya halnya iftitah, bacaan ruku, bacaan sujud, ya, bacaan duduk di antara dua sujud, dan bahkan tahiyat awal dan akhir pun ada perbedaannya. Nah, apakah itu perbedaannya sangat signifikan ataupun perbedaannya itu ya hanya sekedar beberapa kalimat saja. Tapi intinya adalah sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita harus betul-betul memahami bagaimana bacaan-bacaan yang terutama dalam hal ini yang kita fahami di dalam kitab atau buku Tarjih Muhammadiyah. Ya, jadi doa-doa bacaan salat ya di dalam Tarjih Muhammadiyah. Ya. Tentu sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang kita pakai dan kita gunakan doanya di sini iftitah, ya. Ya, tentu pertama sekali kita kalau sholat kan berdiri lurus, ya. Sebelumnya tentu wudhu, berdiri lurus menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, ya. Nah, kemudian baru kita bertakbir. Nah, Allahu Akbar. Takbirnya bisa sampai di sini, bisa sampai di sini. Takbir itu juga macam-macam modelnya. Nah, jika Anda memilih takbir, ya di dalam tarjih itu dianjurkan sampai di sini, posisi tangan. Allahu Akbar. Nah, sini. Nah, ini gini. Di dada, ya. Ya. Jadi itu yang pertama mengenai takbir dan letak tangan, ya, letak tangan. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca takbir, baru baca iftitah. Mungkin ada di antara Anda bertanya, bagaimana dengan niat? Niat itu, ya, sebagaimana yang difahami dalam Tarjih Muhammadiyah, dan juga bukan hanya dalam tarjih aja. Menurut mayoritas, ya, pendapat para ulama itu, kalau niat itu tidak wajib dilafazkan. Bahkan Nabi sendiri, ya, mengatakan, menjelaskan niat itu hanya secara umum saja. Tidak ada secara detail bacaan-bacaan atau lafaz-lafaz niat atau lafaz-lafaz niat pada setiap ibadah. Jadi yang berniatnya di hati saja. An-niyah mahalluha fil qalbi. Jadi niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Jadi tidak wajib dilafazkan. Tapi wajibkah kita berniat? Ya wajib. Salah kalau ada orang bilang, ya, tidak perlu berniat. Salah. Tapi tidak perlu melafazkan niat, nah itu baru benar. Ya, tapi adakah orang dan bolehkah orang melafazkan niat? Ya, boleh-boleh saja. Ya, tergantung apa yang menjadi keyakinan dia. Kadang-kadang kan juga ada, kalau dia nggak baca niat atau melafazkan niatnya itu, merasa tidak afdal katanya gitu, atau merasa hatinya tetap was-was. Berarti ya sebagai orang awam silahkan. Tapi bagi kita yang sudah memahami hadisnya, dalilnya, maka kita, ya, lebih afdal tidak melafazkan niat, ya, melafazkan. Nah, itu. Yang berikutnya kita membaca iftitah. Iftitahnya mana? Nah, ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, inilah doanya iftitah yang kita gunakan. Ya, hadisnya sahih. Yang kemudian setelah iftitah baru baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Tentu iya, Al-Fatihah tidak ada perbedaan. Semua mayoritas ulama sama. Tidak ada perbedaannya karena itu wajib, rukun. Biasanya yang banyak perbedaan-perbedaan itu yang terjadinya khilafiyah itu adalah pada hal-hal yang furu'iyah atau yang bukan rukun.
Kalau rukun itu sama, biasanya sama, semuanya sama. Seperti baca Al-Fatihah semuanya sama. Ya. Wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah tentu kita baca ya Al-Qur'an, surah Al-Qur'an yang paling mudah kita baca. Ya, yang pendek juga sah, tidak masalah. Kemudian setelah itu baru kita Allahu Akbar ruku. Ruku apa yang kita baca? Doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, itu doanya. Sebenarnya lebih ringkas ya. Nah, kalau seandainya mau baca doa misalnya subhana rabbil azim, ya berarti harus sampai di situ saja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ya, lebih afdal tanpa wa bihamdihi. Oke, kemudian setelah itu baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, ya. Nah, kemudian rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu itu minimal kita baca. Ya. Nah, di sini dianjurkan untuk dibaca adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sambungannya hamdan thayyiban mubarakan fi. Simpel saja, ringkas saja. Gitu. Ya. Kemudian sujud, Allahu Akbar sujud. Ya, baca doa sujudnya itu dengan ruku itu sama. Ya, di dalam tarjih itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, doa minta ampun ya, puji Allah kemudian doa, ya, memuji Allah kemudian minta doa Allahumma ghfirli. Kemudian Allahu Akbar duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajuburni wahdini warzuqni. Jadi tanpa wa'afini wa'fu anni ya. Jadi ada dua di situ yang tidak disebutkan. Karena dalam teks hadisnya begitu. Rabbi firli warhamni wajuburni wahdini warzuqni, itu saja. Ya. Nah, karena udah mencakup itu yang wa'afini wahdini wa'afini wa'fu anni itu kan. Wa'afini wa'fu anni. Kemudian langsung saja kita bahas yang terakhir setelah duduk di antara dua sujud, baru tahiyat. Tahiyat pertama dan tahiyat terakhir itu sama, bacaannya sampai selesai. Tidak dipenggal-penggal, tidak dipotong-potong. Seperti halnya yang banyak kita dapatkan. Ada sebagian yang memotong ya doa bacaan tahiyat. Dipotong hanya sampai sholawat Nabi saja. Sampai selesai. Dan bahkan ada sambungannya nanti, ada doa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana bacaan tahiyatnya? At-tahiyatu lillah wassalawatu. At-tahiyatu lillah. Jadi lebih afdal di situ Allahnya lebih diutamakan, kalimatnya lebih didahulukan. Kalau yang umum biasanya kan at-tahiyatu wassalawatu wa thayyibatu lillah. Allahnya di akhir kalimatnya. Kalimat Allahnya. Kalau ini di depan, at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Kemudian ya baca salawat Nabi. Salawat Nabi tidak boleh pakai sayyidina. Tapi kalau di luar salat maka kita dibolehkan pakai sayyidina. Tapi dalam salat khususnya ya tidak pakai sayyidina. Silakan nanti Anda searching, cari dalilnya juga, banyak yang berpendapat demikian ya. Jadi tidak pakai sayyidina. Kalau ada orang pakai ya gimana lagi, tapi yang jelas di dalam hadis yang sahih dan pilihannya lebih utama adalah tanpa sayyidina. Tanpa sayyidina. Maka nanti silakan baca dan cari perbandingan pendapat yang lain, mana yang lebih afdal, mana yang lebih diutamakan, dan mana yang paling dianjurkan. Karena kita mencari yang paling sahih, ya, bukan hanya sekadar membaca bacaan salat saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setiap habis
tahiyat itu ada doanya. Tahiyat yang pertama nih doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu bacaan doanya. Nah, ketika tahiyat yang kedua terakhir, nah, itu kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doa adalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, yang kita disunahkan untuk membacanya ya setelah tahiyat akhir. Tadi tahiyat pertama Allahumma inni zalamtu nafsi, tahiyat yang kedua Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Oke, itu bacaan sekitar ya bacaan-bacaan salat ya yang kita kutip, yang kita baca dari Tarjih ya, kumpulan Tarjih Muhammadiyah. Ya, mungkin jika Anda punya kesempatan, punya waktu, silakan ya dimiliki buku Tarjih Muhammadiyah agar nanti bisa mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana tutorial atau cara-cara ya. Nah, bisa dibaca di dalam buku Tarjih nanti ya. Kemudian doa sesudah sholat. Nah, doa sesudah sholat itu kan ya itu mungkin zikir lah ya, zikir. Jadi Muhammadiyah itu bukan anti zikir, bukan tidak berzikir, cuman bedanya tidak dikeraskan, dan itu ada dalilnya juga ya kan. Nah, kemudian dalam berzikir pun ya biasanya ya dilakukan dengan sendiri-sendiri, tidak berjamaah dan tidak keras-keras, tidak zikir jahar, tidak, tapi dengan sir ya, tidak jauh beda. Pada baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta rabbana tabarakta ya zal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan sampai akhir juga ya. Ada di dalam zikir Muhammadiyah, dalam sholat, ba'da sholat itu juga ada, sampai nanti baca ya subhanallah 33 kali, sampai ya alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Baik teman-teman yang berbahagia, kemudian baru ringkasnya baca doa selesai sholat. Baik, itu saja mungkin barangkali diskusi kita mengenai ibadah ya pada hari ini. Silahkan ya tugasnya dibuat videonya tentang bagaimana praktek sholat ya, diri Anda sendiri ya, bukan orang lain ya, bukan juga video yang dicomot dari YouTube atau dari tempat-tempat yang lain. Silahkan dibuat ya, waktunya 1 minggu dari sekarang ya, nanti akan saya ambil penilaian dari sana. Demikian, itu saja barangkali pertemuan kita. Selamat melakukan tugas ya, dan terima kasih selama ini ya, selama 1 semester ini kita berjuang ya daring ya, karena memang ada wabah virus corona. Mudah-mudahan semester depan ya virus corona sudah hilang ya dari negeri kita tercinta, sehingga kita bisa kembali kuliah sebagaimana biasanya. Demikian saja, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.